Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 27 September 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman oleh Pendeta Pramudia Hidayat dari GKI Kuningan, Jawa Barat, dan pelayan liturgi oleh Pendeta Samuel Ismayanto. Dengan tema mentalitas menyalahkan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, sikap saling menyalahkan kerap kali kita jumpai di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Alkitab pun tercatat perbuatan manusia yang saling menyalahkan. Jika sikap ini diabaikan begitu saja, maka akan menjadi sebuah tabiat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus berharap pada keadilan-Nya. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Jemaat terkasih, mari mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi.
Yesus Kristus yang Maha Kasih, masih banyak hal yang belum terungkap lewat kata, namun masih tersimpan rapat dalam hati kami. Engkaulah yang mampu membukanya dan memulihkan hidup kami untuk boleh melakukan kehendak-Mu. Kami menyerahkan pengakuan dosa ini di dalam kasih-Mu. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala pencunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maukah kau percaya atas seteru, atas pencobaan dalam hidupmu, dan melawan dosa yang menggodamu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu, tinggal dalam Yesus walau jalan gelap, biarlah kau ada dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang menguasai dan juga mengasihi kami, saat ini ketika kami bersama-sama ada dalam perayaan kebangkitan Kristus, kami akan bersama-sama merayakannya juga dengan membuka diri dengan firman Tuhan. Dan kami akan bersama-sama menggumulkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan membangun mentalitas kehidupan yang baik. Kami sadar betul akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Dan kami juga mengakui akan luka-luka yang ada di dalam hati kami. Tetapi pertolongan Roh Kuduslah yang kami andalkan sehingga segala kelemahan dan keterbatasan kami itu boleh tertopang.
Ya Tuhan, bersabdalah dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang berkata demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada banyak orang, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kenapa sih orang kok sulit diajak untuk bekerja sama? Saudara-saudara, di mana kita mendengarkan kalimat seperti itu? Apakah saudara-saudara di tempat pekerjaan yang segala macam prosedur dan aturan-aturan sudah disusun dengan baik, dengan sangat rapi, kemudian karena itu sudah sangat rapi, maka tidak mungkin orang mengatakan, kok orang sulit diajak kerjasama di tempat seperti itu? Atau di manakah saudara-saudara mendengar kalimat seperti itu? Saudara-saudara, lembaga yang namanya gereja itu kan lembaga yang menjunjung tinggi firman Allah. Orang-orang yang di situ menjunjung tinggi firman Allah. Tapi apakah kemudian di gereja tidak ada orang yang mengatakan, kenapa sih orang kok sulit diajak kerjasama? Atau di rumah tangga, saudara-saudara. Di rumah tangga itu adalah lembaga yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Tapi apakah kemudian
Tidak ada orang yang mengatakan di rumah, kenapa sih orang kok sulit diajak untuk bekerja sama? Saudara-saudara, di mana-mana orang mempersoalkan kenapa sih orang kok sulit diajak bekerja sama. Barangkali awalnya kita punya stigma, oh kalau di tempat yang profesional, aturan dan prosedur sudah diatur, tidak mungkin ada permasalahan kerjasama. Oh kalau di tempat yang mana orang menjunjung tinggi firman Allah, di situ tidak mungkin orang sulit diajak kerjasama. Di rumah apalagi. Kayaknya hari ini kita mesti membongkar paradigma itu. Kenapa? Karena memang persoalannya bukan pada tempatnya. Bukan pada prosedurnya. Bukan pada asasnya yang seperti apa. Tetapi persoalannya adalah diri pribadi manusianya itu sendiri. Manusia itu ada yang menyimpan mentalitas korban. Manusia ada juga yang menyimpan mentalitas pemain. Apa itu mentalitas korban, saudara-saudara? Mentalitas korban adalah orang yang ketika target itu tidak tercapai, ia cenderung untuk menyalahkan situasi. Ia cenderung untuk mencari alasan pembenaran. Ia cenderung untuk melepaskan tanggung jawabnya. Ia punya mentalitas yang cenderung menyalahkan yang lain dan kemudian ia memanipulasi. Ia tidak jujur dengan kelemahannya yang ada. Ia tidak jujur dengan kesalahan yang dilakukannya. Dan karena tidak jujur dengan kelemahan dan kesalahannya, maka ia tidak tahu secara persis akar permasalahan dari segala kegagalan yang terjadi. Dan ia sibuk menyalahkan dan merendahkan orang lain. Itulah sosok mentalitas korban. Ya sudahlah, saya korban. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mengeluh. Tidak membuat terobosan, tidak berusaha. Diam saja. Tidak maju. Dan bandingkan orang yang punya mentalitas pemain. Ia melihat betapa beratnya tantangan. Ia sadar betul bahwa ia tidak sanggup mengerjakan dengan kekuatannya, tidak sanggup mengerjakannya dengan sendirian. Dan oleh karena begitu beratnya tantangan, justru itu menjadi daya dorong untuk menggerakkan energinya muncul. Itulah mentalitas pemain, saudara-saudara. Makin sadar betapa beratnya tugas-tugas yang harus dilakukan, maka makin merangkul erat rekan-rekannya untuk bekerja sama. Makin sadar tantangannya susah, makin banyak yang ia rangkul. Dan makin ia jaga dengan sebaik-baiknya. Mentalitas pemain. Ia tidak menempatkan diri sebagai korban. Kenapa? Korban itu cenderung untuk menyalahkan orang lain, bahkan menjatuhkan siapapun yang dianggap sebagai pelaku, dijatuhkannya, diinjaknya, dan kemudian ia berdiri di atas yang jatuh itu, supaya ia terlihat unggul, terlihat baik. Nah sekarang pertanyaannya, di gereja, pertanyaannya, di keluarga, pertanyaannya, di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun. Mentalitas seperti apa yang kita hidupkan? Saudara-saudara, satu kali seorang ayah membawa anaknya ke tempat pelatihan tinju. Lalu ayahnya ingin anaknya belajar tinju. Ayahnya ingin anaknya menjadi juara tinju. Dulu ayahnya melamar untuk latihan di sini. Sudah berlatih kuat, sudah berlatih dengan sedemikian rupa, tetapi dia gagal menjadi petinju. Lalu si ayah ini berjumpa dengan pelatih yang dulu pernah melatihnya. Lalu ia bertanya kepada pelatihnya, bisakah anak saya dilatih? Lalu kata pelatihnya itu,
Saya katakan kepada anak kamu. Saya katakan kepada anak kamu. Kamu adalah orang yang gagal. Kamu adalah orang yang tidak berbakat. Kamu adalah orang yang tidak bisa jadi juara. Ayahnya mendengar kalimat seperti itu dilontarkan kepada anaknya. Ia menjadi kecewa berat bukan karena anaknya dihina. Ia menjadi kecewa berat karena itu kalimat yang sama persis yang ia dengarkan dari mulut yang sama dan kemudian membuat ia berhenti latihan tinju. Guru, engkau mengatakan hal yang sama. Dan betapa kata-kata itu menjatuhkan saya, betapa saya kecewa dengan kata-kata itu. Gara-gara kata itulah saya kemudian berhenti berlatih. Gara-gara kata-kata itu saya runtuh mimpi. Usaha jadi petinju hanya menjadi mimpi. Saudara-saudara, kemudian pelatih itu mengatakan, saya katakan ini kepada semua murid-murid saya. Pun murid saya yang sudah menjadi juara, yang besok akan berlatih lagi, yang besok akan bertanding lagi, saya mengatakan hal yang sama. Kamu itu tidak berbakat menjadi seorang petinju. Saudara-saudara, renungkan baik-baik kenapa pelatih ini mengatakan hal demikian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata-kata pelatih tadi. Dia kepada semua muridnya, dia katakan, kamu tidak berbakat, kamu tidak akan menjadi juara. Saudara-saudara, bukankah itu realita? Juara satu hanya ada satu, sisanya tidak jadi juara. Tapi meskipun yang juara hanyalah satu, kesempatan untuk menjadi juara adalah kesempatan semua orang. Kesempatan untuk berlatih adalah kesempatan semua orang. Kesempatan untuk bertanding adalah kesempatan semua orang. Lihatlah, berfokuslah pada kesempatan-kesempatan itu. Sadarlah akan realita itu. Karena itu janganlah jatuh di dalam kesempatan-kesempatan itu. Janganlah jatuh pada saat pertandingan. Janganlah jatuh pada saat juara itu belum ada di tangannya. Apa yang dilakukan oleh pelatih itu menyadarkan kepada kita semua, saudara-saudara. Juara yang sejati adalah juara yang betul pernah jatuh, pernah gagal. Tetapi dia bertahan dan terus berjuang lagi. Betul pernah jatuh, tetapi matanya terbuka lebar. Dan terus berupaya dengan sekuat tenaga. Betul pernah jatuh, tetapi dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi justru membangkitkan semangat yang ada dalam dirinya untuk melanjutkan perjuangannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita Matius 21 ayat 23 sampai 32 terkesan merupakan bacaan tentang kompetisi debat antara Tuhan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Dan kita tahu bersama-sama saudara-saudara, tujuan daripada perdebatan itu adalah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, agar ada bukti bahwa Tuhan Yesus melakukan penistaan agama yang berupaya menggantikan Allah. Dan Tuhan Yesus bisa dihukum berat dengan bukti seperti itu. Namun saudara-saudara, bacaan kita memperlihatkan Tuhan Yesus tampaknya menang dalam perdebatan itu. Imam kepala dan tua-tua menempatkan dirinya sebagai seorang hakim. Dan kemudian menempatkan Yesus akan sebagai terdakwa. Saudara-saudara, imam kepala dan tua-tua itu tidak peduli. Yang penting Tuhan Yesus dipersalahkan, yang penting Tuhan Yesus dijatuhkan, dipermalukan, supaya tua-tua Yahudi dan juga imam kepala itu sampai pada tujuan utamanya. Apa? Kelanggengan kekuasaan. Tersingkirnya pesaing mereka.
Lihatlah saudara-saudara, mereka tidak mempertahankan reputasi dengan usaha yang mulia. Mereka tidak mempertahankan reputasi dengan perbuatan baik, dedikasi yang tinggi, kerja keras. Mereka jatuh. Dan inti daripada penyebab kekalahannya terletak pada bagaimana mereka berjuang. Saya kalah kalau tidak mengalahkan, memfitnah, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Di situ justru titik awal kejatuhannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus membandingkan ada dua penggarap anggur. Yang pertama menyatakan kesediaannya disuruh menggarap tetapi ia tidak mengerjakannya. Yang kedua, penggarap yang menyatakan tidak bersedia tetapi kemudian ia mengerjakannya. Tuhan Yesus memperlihatkan ada orang yang bersikap salah, tetapi ia menyadari kesalahannya. Dan itu yang paling penting. Ia menyadari kesalahannya. Itu yang paling penting. Ia menyesali kesalahannya. Itu yang paling penting. Ia mengakui kesalahannya. Itu yang paling penting. Dia berpikir dan bertindak apapun demi memperbaiki kesalahannya. Kehebatan orang kedua itu bukan semata-mata terletak telah memenuhi tuntutan atau target yang diperintahkannya. Tetapi lihatlah mentalnya. Ada kesediaan untuk berproses dari segala kelemahannya, kekurangannya, kerapuhannya, bahkan kesalahannya. Ia berjuang dengan sekuat tenaga sehingga transformasi terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan pribadi, lepas pribadi kita ini. Dan juga merenungkan gereja di mana kita bersekutu di dalamnya. Adakah di antara saudara-saudara yang merasa saya adalah pribadi yang sempurna? Ataukah ada yang mengatakan bahwa gereja saya adalah gereja yang sempurna? Yang tidak ada cacatnya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kelemahannya. Pernah saudara-saudara memperhatikan olimpiade orang-orang cacat? Pernahkah saudara-saudara memperhatikan para pemakai narkoba yang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan dosa itu? Apa jadinya kalau mentalitas mereka menyalahkan orang lain? Apakah dia akan berpulih atau terpuruk, makin terpuruk? Jika ia adalah orang-orang yang menunjukkan dirinya mentalitas pemain, kita mau menunjukkan dirinya sebagai mentalitas pemain. Gereja mau menunjukkan dirinya sebagai mentalitas pemain. Maka kita sadar betul siapa saya, apa yang kurang, apa yang salah. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berhenti jadi batu sandungan. Saya mau mengikuti teladan Tuhan yang menjadi sosok-sosok yang menempatkan diri membawa pemulihan. Sekalipun terluka, bukan menjadi halangan untuk mengobati orang-orang yang luka. Itu mentalitas pemenang. Mentalitas pemain yang mau terus berjuang. Hari ini kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk mau menjadi orang-orang yang membangun mentalitas yang baik. Mentalitas yang meneguhkan, menguatkan, dan membangun kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi sinar, menjadi garam, dan menjadi terang dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ketika sampai pada hari ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami meyakini di dalam ibadah online ini, kehadiran Tuhan nyata menyapa setiap kami, baik kami sendiri maupun bersama keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang hadir melalui ibadah dan melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan. Untuk itu juga ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau juga mengetahui dan hadir bersama-sama dengan pergumulan jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka mencari usaha atau berusaha atau bekerja, di dalam mereka belajar menempuh studi, dan apapun juga, bahkan di dalam pergumulan sakit penyakit dan rasa kesendirian. Di tengah-tengah keterbatasan pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang mengerti setiap pergumulan jemaat-Mu. Berikan mereka kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan mereka yang sakit, orang-orang di sekitar kami yang menderita sakit, kiranya Tuhan juga yang pulihkan mereka. Dan Kau juga memulihkan bangsa dan negara dan dunia ini dari pandemi. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu dan gereja-gereja dimanapun berada, di dalam memikirkan ulang bentuk pelayanan gereja yang tepat di masa kini dan masa yang akan datang. Kiranya Tuhan juga yang berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin di dalam gereja, penatua-penatua jemaat, badan pelayanan dan komisi jemaat, di dalam memikirkan ulang bentuk pelayanan yang menghadirkan kerajaan sorga bagi sekitar gereja, bagi dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk gereja kami, perizinan tanah di Bukit Bali. Kiranya Tuhan juga yang hadir melalui orang-orang yang mengusahakannya, melalui setiap masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga kehendak Tuhanlah yang nyata untuk gereja-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini di tengah persiapan untuk memasuki pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Kiranya segala persiapan Tuhan yang hadir di dalamnya, dan sampai pada pelaksanaannya kami juga boleh berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang memilih setiap calon-calon yang akan terpilih menjadi pemimpin daerah kami. Engkau yang pulihkan bangsa ini, Kau yang pulihkan dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan
sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memuliakanmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Mari membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami bawa dengan sukacita, rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Penuhilah hidup kami dengan semangat berbagi dalam segala hal, karena kami tahu semua yang ada di hidup kami berasal dari Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Rajamu menang atas maut ngeri. Segala kuasa diberi padanya, di surga di bumi demi umatnya. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Marilah kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap